Satu cerita datang dari Mas Ivan. Mas Ivan Purnama di daerah Banjar sana yang menceritakan kejadian yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011. Waktu itu lagi musim hajatan. Di kampung-kampung itu banyak banget orang ngadain hajatan kayak masa-masa sekarang. Selepas Idul Adha biasanya begitu. Itu banyak banget ya di kampung-kampung yang pada nutupin jalan kayak gitu. Dan yang dialami sama Mas Ivan itu juga momennya itu hampir sama gitu ya. Dengan itu tadi kejadian menutup jalan. Gara-gara dia ditutup jalannya, jalan akses dia waktu itu, dia pun harus nyari jalan lain. Dan saat nyari jalan lain itulah dia mengalami hal yang menurutnya itu nggak masuk akal. Cukup membingungkan waktu itu bahkan sampai sekarang. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah saling sapa, ninggalin sesuatu di kolom komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor juga terima kasih banyak semuanya. Lanjut ke ceritanya Mas Ivan tadi, tahun 2011, malam itu ceritanya dia mau main ke rumah temannya di kampung sebelah dan di sana itu udah ngumpul teman-temannya. Waktu itu kisaran jam 9 malam, jam 9 lewat dari rumah itu Mas Ivan jalan sekitar jam 9, harus ngelewatin rute tersebut dan ternyata di jalanan itu Mas Ivan itu ketemu sama sesuatu yang cukup menyebalkan gitu ya. Ada orang hajatan nutup jalan, pokoknya seperti itulah. Aduh, ini gimana gitu, akses jalan ini jalan satu-satunya yang Mas Ivan tahu ini ya jalan ini gitu. Karena itu udah beda kampung. Sebenarnya nggak terlalu jauh dengan rumah temannya itu, cuman jalan yang biasa dilewatin sama Mas Ivan ya jalan itu, taunya cuman itu doang. Dia nggak tahu, aduh kalau harus motong-motong nyari rute lain, artinya aku tuh harus masuk gang-gang seperti itu. Nah waktu itu kan jalanan lurus, mungkin jaraknya sekitar 20 atau 30 meter, udah kelihatan banget gitu. Setelah tikungan, aduh jalannya begini. Lagi bingung kayak gitu, Mas Ivan ngelihat ada mungkin warga sana ya yang ngebantuin, Mas ambil sini aja, ambil sini, ambil sini. Ada seorang laki-laki, bapak-bapak, Mas ambil ke sini aja, ambil. Waktu itu Mas Ivan udah kepikiran, apa putar balik aja atau gimana ya? Putar balik ya aku nggak tahu, bisa lewat rute yang lain, lewat apa namanya, lewat jalan raya, tapi harus muter jauh gitu kan. Nah si bapak tadi nunjukin, Mas kesini aja Mas, kesini. Oh, Mas Ivan kan meskipun nggak tahu, ya udah mungkin nyampenya sama kali ya. Aku belok kanan, belok kiri, ngelewatin itu, nanti tembusnya juga sama ke sana. Mas Ivan pun ngikutin si bapak-bapak tadi dan waktu itu kebetulan nggak ada kendaraan yang lain lewat sana juga. Ya udah mau nggak mau Mas Ivan pun ngikutin yang diarahin ke sana ya Pak, nanti sampainya sama ya Pak. Iya nanti sampainya sama, udah ikutin aja jalannya, kata si bapak-bapak tadi. Seorang aki-aki pakai baju batik, pakai baju rapi begitulah, pakai kopiah juga gitu, nunjukin ke sana Mas. Mas Ivan pun ngikutin jalanan tadi, gang sempit lewat rumah-rumah lurus terus nanti ada belok dikit, mentok gitu ya. Ya pokoknya ngikutin jalanan gang tikus kayak gitu ke sana. Dan Mas Ivan itu tembus ke daerah area persawahan. Di belakang kampung tersebut ternyata itu ada areal sawah di sana. Di sana ya namanya daerah persawahan begitu ya, mulai agak gelap, nggak ada lampu jalan sama sekali. Memang jalannya itu udah boleh dibilang kayak agak sedikit halus. Mas Iwan, oh ke sini berarti aku harus belok kiri, ngikutin ini. Nanti tembusnya sama kali ya di sana. Mas Ivan gitu ya. Mohon maaf kalau salah-salah. Mas Ivan ke sana ngikutin ter. Jalanan awalnya tuh halus, tiba-tiba tuh begini. Di tengah-tengah sawah itu udah jalan berapa puluh meter lah, mungkin sekitar 20 atau 30 meter. Suara hajatan di sana sepertinya lagi ada acara resepsi. Tamu-tamu pengantin itu pada datang, dang deng. Itu sound sistemnya tuh kedengeran dari situ. Sampai suatu ketika tuh begini.
Begitu Mas Ivan sampai di sebuah perbatasan, seolah-olah kayak perbatasan begitu, jalan turun begini, dan kedepannya itu jalanan udah rusak. Mas Ivan itu yang dirasain waktu itu katanya kayak ngerasa ada angin yang bes gitu, gede banget, dan tiba-tiba suara hajatan itu tuh udah nggak ada, atau kalaupun kedengeran itu kayak cuman sayup-sayup doang gitu. Kedengeran, nanti hilang lagi, kedengeran, hilang lagi, kayak suara yang kebawa angin, terus ya angin yang nggak nyampe situ, suaranya pun jadi agak berkurang, agak mengecil kayak gitu. Itu yang dialami sama Mas Ivan. Mas Ivan pun pelan-pelan ngelewatin jalanan yang kasar itu, khas jalanan sawah yang mungkin udah terguyur hujan, belum diaspal ulang, ya kayak gitu, ada aspalnya bolong-bolong. Mungkin kawan-kawan juga pernah atau melihat atau pernah ngelewatin jalur yang seperti itu. Ditembus kayak gitu terus sampai akhirnya tuh begini. Mas Ivan mengalami ada satu keanehan di situ. Tepat di sebuah jembatan kecil, kali kecil begitu, jembatan yang sisi kanan kirinya tuh biasa buat duduk-duduk gitu. Buat duduk-duduk di sana tuh enak, area persawahan. Mungkin kalau siangnya dipakai seperti itu ya. Itu yang tingginya paling sekitar 40 cm atau apa gitu, yang tembok jembatannya. Di sana Mas Ivan itu ngelihat dari jauh, dari kejauhan, dia pakai lampu ini, pakai lampu yang tembak, pakai lampu jauhnya tuh kelihatan ada orang lagi duduk di sana. Mas Ivan yang tadinya agak deg-deg gitu ya, lewat daerah persawahan begini sepi sendirian, nanti kalau misal ada apa-apa gimana, satu kalau ada setan, yang kedua kalau ada begal gitu, udah mikirnya seperti itu. Tapi begitu ke sana alhamdulillah itu ada orang lagi duduk di sana, bajunya itu rapi, dan di sampingnya itu ada sebuah sepeda motor dari lampu ya, mata kucing yang mantul gitu. Oh, ada motornya. Mas Ivan pun lewat ke sana. Dan alangkah kagetnya ketika jaraknya mungkin sekitar 15 atau 10 meter, makin deket, Mas Ivan tuh baru nggak, kok aku kayak kenal orang ini gitu ya. Tapi siapa? Nah, posisi orang tadi seorang laki-laki masih muda, lagi duduk di itu tadi, jembatan itu. Posisinya tuh nunduk begini loh, mukanya tuh kayak ditutupin, tapi posisinya duduk ya, mukanya sambil nutupin muka begini. Kok aku dari posturnya kayak kenal ya gitu. Makin deket, Mas Ivan tambah nge. Loh, kok mirip sama aku, katanya begitu. Kok mirip sama aku, ternyata pantesan aku tadi ngerasanya kok kayak kenal. Ini kok beneran loh, ini kok mirip banget, rambutnya mirip. Dia pun baru engeh, pakai kemeja kotak-kotak, gantinya jaket gitu ya. Dia tuh pakai baju flanel begitu, kotak-kotak. Dia loh, bajunya tuh sama persis. Dan Mas Ivan itu ngelewatin itu tadi, dilewatin di sana. Ternyata makin kesini di ujung sana ketutup sama si pemuda tadi yang duduk di sana, yang mirip sama Mas Ivan itu. Di sampingnya itu ada seorang kakek-kakek yang kecil banget. Karena udah tua mungkin badannya menyusut gitu ya. Kakek-kakek itu pakai celana ngambang di bawah lutut. Dia lagi duduk begini sambil megangin tongkat, seolah-olah itu ngobrol dengan si pemuda tadi yang lagi nutupin mukanya begini. Tapi ya Mas Ivan nggak tahu apa yang diobrolin karena dia kan lewat gini doang ya. Setelah itu pas Mas Ivan lewat, di depan kakek tadi sama pemuda itu masih nutupin mukanya, tapi Mas Ivan itu yakin, beneran sumpah ini kayak aku persis, bajunya, celananya, sepatunya. Kenapa aku ada di situ? Kata Mas Ivan itu bertanya-tanya ya. Sampai tepat di depan mereka berdua itu, Mas Ivan pun kayak coba merhatiin si kakek-kakeknya ya. Kakek-kakeknya mukanya biasa kayak orang. Dan si kakek-kakek itu ngelirik yang tadinya ngomong ke pemuda tadi yang duduk, ini ngelirik ke arah Mas Ivan. Mas Ivan pun kayak gini nundukin badan sebagai tanda permisi. Kakek tadi pun merespon begini ya, nunduk lagi. Ke sana, jalan terus. Nah setelah itu, setelah ngelewatin tadi, Mas Ivan itu ngelihat kayak ada sebuah gerbang desa di sana. Di situ itu ada... mulai ada lampu-lampu kampung. Nah ini nih, jangan-jangan tembusnya ke sini, tembus kampung. Setelah itu Mas Ivan itu nggak ingat apa-apa lagi. Gelap semuanya. Dan tahu-tahu apa, entah udah berapa lama
Mas Ivan itu kehilangan kesadaran gitu ya. Tahu-tahu saat udah bangun, Mas Ivan itu udah dikerubutin sama banyak orang. Dan setelah ngelihat begini, tengok. Ini muter semua orang ya, keluarganya, teman-temannya juga pada muterin Mas Ivan. Di luaran juga sepertinya banyak orang juga. Mas Ivan sadar loh, kok aku di rumah, katanya begitu. Nanya, Van, alhamdulillah kamu udah sadar, kata bapaknya, kata ibunya waktu itu, teman-temannya juga. Van, gimana, kasih minum dulu, akhirnya dikasih minum, Mas Ivannya dibantu duduk begitu kan. Van, gimana ceritanya, kenapa sih, ada apa, kata. Aku juga nggak ngerti, kata Mas Ivan, kok aku udah di sini gitu, terakhir aku tuh di sawah, di sana, katanya begitu. Mas Ivan benar-benar bingung di situ. Keluarganya apalagi gitu ya, kok jadi begini akhirnya. Mas Ivan itu nanya, Pak, ini apa yang terjadi gitu, kenapa aku di sini, badanku juga bajunya tuh kotor. Van, kamu itu ditemuin pingsan di sawah, katanya begitu, kata bapaknya. Ini ada warga yang ngelihat kamu tuh di sawah, terus akhirnya pas ya dicek KTP segala macam, akhirnya kamu dibawa ke sini ketemu, dan ini kamu baru sadar. Pak, sekarang udah jam berapa, Pak? Ini sekarang udah jam 12-an, katanya begitu, kata Mas Ivan. Jam 12 katanya, berarti aku lama dong pingsan. Iya, kamu lama pingsan. Apa yang terjadi, Van? Ditanya-tanya seperti itu. Dari situ Mas Ivan pun cerita. Dia cerita tentang sesuatu yang dia alami waktu itu sesaat sebelum semuanya itu gelap. Ini sorry, mungkin ada yang salah tadi pas ngebawain, karena ini harus dimundurin lagi gitu ya. Jadi ada sesuatu yang Mas Ivan alami sebelum dia itu tadi pingsan tadi, bener-bener gelap itu. Mas Ivan sempat ketemu setelah permisi begini ya sama si kakek-kakek tersebut. Mas Ivan itu sempat ketemu sama beberapa orang. Bajunya itu baju batik semua. Mereka tuh kayak rombongan ya, berbondong-bondong. Ada mungkin sekitar 10 atau 15 orang. Laki-laki semua. Mereka pada pakai kopiah begini, pada rombongan. Nah, sesaat itu Mas Ivan itu langsung nyambunginnya tuh ke yang hajatan. Oh, ini jangan-jangan orang mau pada hajatan kali ya. Udah seperti ini. Nah, setelah itu Mas Ivan itu benar-benar pingsan tadi. Ditanya dong sama orang-orang yang di sana, Mas, kenapa sih nyampe lewat daerah sawah gitu, ceritanya gimana? Iya, soalnya ada hajatan, kata Mas Ivan kayak gitu. Hajatan di mana, Mas? Sampean itu lewatnya rute mana sih? Tetangganya juga nanyain, teman-temannya juga nanyain. Teman-teman yang lagi pada nongkrong di sana itu diteleponin. Ivan pingsan, dapat kabar lah intinya. Akhirnya mereka kan pada geruduk ke situ. Van, gimana ceritanya? Iya, aku pas mau ke rumah kamu ke sini itu ada hajatan nutup jalan, kata Mas Ivan. Hajatan di mana, Van? Di sini dijelasin begitu kan. Ah, hajatan gimana? Nggak ada, Van, nggak ada hajatan, Van. Orang kami kesini aja lewat rute biasa itu nggak ketemu ada hajatan apapun di situ, lancar-lancar aja, nggak ada yang nutup jalan, katanya begitu. Sumpah aku nggak bohong, itu tuh ada hajatan di sana ditutup, makanya tuh aku diarahin sama bapak-bapak tua sama aki-aki suruh belok ke sini. Ya udah nembusnya ke sawah. Saat sawah memang aku ngelihat ada sesuatu yang aneh di sana. Kamu ngelihat apaan, Van? Aku ngelihat diri aku sendiri di situ lagi duduk di jembatan kecil di situ. Jembatan kecil, Van. Tadi kamu ditemuinnya tuh di sana, Van. Kamu pingsan di situ, katanya. Apa enggak mungkin, orang aku udah lewatin itu kok. Nah, aku cerita dulu ya. Aku ngelihat seseorang mirip sama aku banget di situ lagi duduk di situ. Bajunya, rambutnya, sepatunya tuh sama, cuman dia nunduk, mukanya tuh ditutupin begini. Nah, di samping yang mirip aku tadi tuh ada seorang aki-aki di sana, aki-aki kecil. Aku udah permisi begini kan, terus aku udah ngelewatin, terus ngelihat rombongan tadi, ada rombongan bapak-bapak sama pakai baju batik rapi kayak gitu. Aku mikirnya, oh ini mau ke kondangan itu kali, mau ke hajatan itu. Aku pun ngelewatin itu. Nah, setelah itu bener-bener aku tuh nggak ingat apa-apa, kata Mas Ivan. Van, nggak ada hajatan, katanya. Yang lain pun meyakinkan, iya Van, nggak ada hajatan di situ, Mas, nggak ada hajatan kayak gitu ya. Pada nggak percaya, sumpah. Ayo kita tengokin ke sana, Mas Ivan pun akhirnya itu ya, dia udah bangun, udah sehatan lagi. Ayo kita tengokin ke sana, katanya. Akhirnya apa? Mas Ivan pun
ngajakin orang-orang yang di situ. Udah tengah malam, bapaknya sebenarnya udah ngelarang, udah Pan, nggak usah Pan, nggak, aku penasaran tuh, aku penasaran, soalnya aku beneran tadi tuh ngelihat di situ tuh ada tenda pokoknya yang ngalangin jalan, dan aku disuruh belok. Ini ayo mau ikut. Akhirnya apa, Mas Ivan kesana, diboncengin sama temennya. Van, kamu jangan bawa motor sendiri, bonceng aku aja, katanya begitu. Nah ini diboncengin sama teman-temannya, ikut semua teman-temannya, termasuk beberapa warga juga waktu itu. Orang tuanya Mas Ivan sih enggak ya, karena udah tua juga gitu, nanti masuk angin atau apa. Mereka jalan ke sana, menyusuri jalur atau rute yang dilewatin Mas Ivan tadi. Nih sebentar lagi nih hajatannya di sana sebelum tikungan ya. Setelah tikungan, Mas Ivan itu di sana bingung. Van, hajatan mana Van? Motor terus jalan gitu. Mana Van? Itunya apa namanya? Panggungnya di sebelah mana? Ini panggungnya di sini, sumpah ini panggungnya di sini, sumpah aku nggak bohong, katanya begitu. Dan Mas Ivan itu baru astagfirullahaladzim. Kok kuburan ya di sini? Jadi tempat yang Mas Ivan tadi temui ada panggung besar gitu, seolah-olah tuh ada pesta di dalamnya, itu tepat di pintunya kuburan gitu, apa namanya, di depan kuburan lah. Memang di depan ininya, di depan kuburan itu ya bukan rumah juga, tapi kebun di sana, tapi ya kebun biasa, udah cukup terang ya. Tapi di sini tuh makam. Sumpah tadi di sini, terus kamu gimana? Terus aku di sini itu ketemu sama, aku berhentinya di sini, pokoknya dia putar balik kan, aku berhentinya di sini, ketemu aki-aki diarahin belok ke sini. Van, ayo kita belok ke sana, katanya. Ayo, aku juga penasaran, Mas Ivan sama teman-temannya, sama rombongan itu pun belok menyusuri jalanan tadi, gang kecil di mana situ memang ada rumahnya, yang ngikutin. Tadi aku kesini, belok kanan, belok kiri, sampai akhirnya nembus daerah itu tadi, daerah persawahan. Nih, aku lewat sini, aku lewat sawah tadi, terus aku ke sana, aku belok kiri. Mereka pun ngikutin belok kiri, bener-bener dicekin ke sana. Di situ, Mas Ivan akhirnya baru ngeh. Ini nih, aku ngelewat jembatan ini nih, aku ngelihat diri aku tuh di jembatan ini. Pas Mas Ivan nengok ke kiri, jembatan itu juga kuburan. Jadi kuburan sambungannya, kuburan yang di depan tadi yang ada tendanya, itu kuburan juga sisi belakangnya waktu itu. Aku tadi pas lewat sini tuh aku nggak ngelihat kuburan loh di sini. Ini ya cuman belakang-belakang rumah warga doang, kata Mas Ivan tuh seperti itu. Tapi kenapa sekarang ada kuburan ya? Dan aku ngelihatnya tuh di sini nih yang duduk aki-aki. Terus aku lurus ke sana, masuk ke sana. Aku ketemu rombongan tuh di sini. Setelah itu udah aku nggak inget apa-apa lagi. Nah, Van, kamu udah lihat kan sekarang? Kamu udah lihat dengan mata kepala kamu sendiri di sini tuh nggak ada hajatan sama sekali. Iya bener, aku udah percaya. Dah, terus aku kemana dong tadi? Ya nggak tahu, kata si ini ya. Ya nggak tahu, kamu tiba-tiba tuh pingsan. Kamu ketemu setan atau gimana sih? Enggak, aku nggak ketemu setan sama sekali. Lah terus kenapa kamu nyampe pingsan kayak gitu? Itu dia, aku juga nggak tahu. Yang jelas aku pingsan itu setelah aku nyapa aki-aki itu, terus aku ketemu rombongan yang mau hajatan. Aku udah nggak inget apa-apa lagi. Akhirnya Mas Ivan pun nanya lagi, emang aku ditemuinya di mana? Tuh di sana, ditunjuk sama tempatnya ya, sama temannya. Itu di sisi sebelah kiri jembatan. Yang temannya, yang sosok duduk pemuda mirip Mas Ivan sama aki-aki itu di sebelah kanan, ini di sebelah kirinya. Nah di situ tepat di pojokan kuburan tadi. Mas Ivan itu ditemuin di sana, udah nggak sadarkan diri, udah pingsan. Ya udah kita pulang yuk, ayo kita pulang. Mas Ivan pun ngeliatin lagi begini ya, ngeliatin ke belakang. Waktu itu ada rombongan yang lain gitu kan, tapi Mas Ivan masih penasaran begini sambil nengokin. Di situ Mas Ivan itu ngelihat ada rombongan bapak-bapak itu lagi. Kali ini arahnya tuh beda, berlawanan. Tadinya pas awal Mas Ivan ngelihat yang pertama itu bapak-bapak kesini jalannya, giliran Mas Ivan kesana, ini di sisi kuburan sana, di dekat kuburan itu, si bapak-bapak rombongan itu tuh balik lagi ke sana. Itu bapak-bapaknya ada di sana katanya. Bapak-bapak yang mana? Yang aku temuin, yang pakai baju batik, pakai kopiah, yang banyakan itu yang mau ke kondangan, katanya begitu.
Teman-temannya kan pada nengok begini, mana Van, aku nggak ngelihat, enggak aku ngelihat kok, aku masih ngelihat kok itu kok itu. Akhirnya yang lain kan juga pada ketakutan, udah, jangan di sini, jangan di sini. Akhirnya mereka pun balik ke sana. Ya itu tadi, saat ngelewatin ujung gang di mana Mas Ivan pertama masuk, Mas Ivan kan nengok ke kanan lagi, di mana di situ ada tenda tadinya. Yang pertama sama teman-temannya rombongan ke situ, ternyata tenda hajatannya nggak ada. Kali ini Mas Ivan ngelihat lagi, itu tendanya ada, kayak gitu. Mas Ivannya, tendanya ada gimana Van, tendanya ada gimana, sumpah itu ada, itu masih rame gitu. Mas Ivan tuh sampai dia turun dari motornya, berhenti. Mas Ivan turun, dia itu ke sana ngedeketin tenda tersebut, nunjuk, sumpah ini tendanya ada, ini tenda. Nah itu orang-orang yang di sana semuanya nggak ngelihat apa-apa, bener-bener ini anak kenapa sih, ini anak kesambet atau gimana, orang nggak ada apa-apa. Sampai orang-orang yang tadi di situ ya, yang warga situ itu pada bangun gara-gara Mas Ivan itu teriak-teriak, ini tendanya di sini, sumpah ini tuh tenda, ini tuh hajatan, kata Mas Ivan sambil kayak gitu. Sampai Mas Ivan tuh seolah-olah, ini menurut teman-temannya ya, dia tuh kayak nengokin, ngintipin begini dari penutup dari kain itu ya, ditengokin di sana. Pas Mas Ivan nengok begini, ngintipin ke dalam tenda, di situ baru dia itu langsung mundur, dia itu ketakutan. Apa yang dilihat sama Mas Ivan di dalam tenda tersebut itu benar-benar, yang menurut Mas Ivan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Semuanya adalah sosok hitam semuanya. Ada yang rambutnya panjang, ada yang botak. Mereka tuh mondar-mandir layaknya orang lagi bertamu ke hajatan itu, termasuk yang di atas sana. Dan begini loh, yang namanya makanan itu berserakan, nggak rapi kayak di acara kondangan seperti itu. Bener-bener tempat itu tuh berantakan. Yang menghuni atau yang makanin makanan itu juga orangnya tuh, sosoknya tuh hitam semua, yang jelas itu tuh bukan manusia, kata Mas Ivan. Mas Ivan ngelihat itu dia langsung mundur. Enggak, kita pulang, Van, tenangin dulu, istighfar, kamu tuh ngelihat apaan? Itu di dalam situ orangnya hitam semua, makhluknya hitam semua gitu. Aku takut katanya. Pulang yuk. Akhirnya dibawa pulang ke rumah sana. Ya kayak gitu, Mas Ivan tetap nengok ke sana, temennya nanyain, tendanya masih ada Van, masih ada, itu masih ada, pestanya itu masih berlangsung, kata Mas Ivan. Terus mereka pun pulang agak cepetan karena khawatir dengan kondisinya Mas Ivan waktu itu. Sampailah di rumah diceritain yang ke keluarga dan warga yang masih ngumpul di sana ya. Diceritain begini, kata Ivan, itu tendanya masih ada, bahkan dia begini, ceritain semuanya. Van, kamu itu kenapa sih Van, Van gitu. Enggak, aku nggak apa-apa, katanya, aku nggak apa-apa, udah istighfar Van, istighfar. Mas Ivan pun ngikutin, nurutin ya, istighfar kayak gitu. Tapi tetap aja, Van, kamu kenapa gitu ditanyain. Enggak, aku nggak apa-apa, jawabannya cuman seperti itu doang. Sampai akhirnya Mas Ivan kan kondisinya itu duduk di teras ya, ditenangin, ditonton sama banyak orang waktu itu, udah dikasih minum. Begitu Mas Ivan ngelihat ke atas begini, ke warga, beberapa di antara mereka berdiri nyelip-nyelip, itu adalah sosok-sosok hitam yang ada di tenda itu. Pak, bu, gitu. Setannya datang ke sini, teriak-teriak Mas Ivan, dan dia pun lompat gitu dari kursi sampai dipegangin sama teman-temannya. Van, istighfar, udah tenang, bawa masuk. Akhirnya Mas Ivan pun bawa masuk, dan tingkahnya tuh bener-bener kayak orang yang sangat ketakutan. Dia tuh ngerasa ngelihat apa yang ada di tenda, makhluk-makhluk hitam itu, ada yang rambutnya panjang, ada yang botak, mereka tuh ada yang mukanya ada yang nggak ada gitu ya, bener-bener nggak jelas. Itu tuh mereka tuh berdiri di belakang warga yang lagi ngerumunin Mas Ivan itu. Mas Ivannya pun dibawa masuk, sampai akhirnya nggak lama setelah itu ada seorang, ya orang yang pinter lah, orang yang mengerti hal-hal kayak gitu, didatangkan ke sana. Ini nih anak saya begini, ya enggak apa-apa. Diobatinlah sama orang tersebut, dan dalam kurun waktu mungkin sekitar 10-15 menit kondisinya Mas Ivan itu mulai tenang, sampai akhirnya ditanyain, Van, kamu masih ngelihat enggak, katanya.
Enggak, udah nggak ada. Ya syukurlah. Gini Van, kata bapaknya, Van, kamu beneran udah nggak ngelihat? Beneran Pak, aku udah nggak ngelihat Pak, gini aja. Kamu mau ngetes lagi nggak? Bapaknya begitu, ibunya bilang, Pak udah Pak, jangan macem-macem. Pak Ivan bilang udah nggak ada, ya udah katanya. Enggak, barangkali gitu ya. Maaf ya Pak Ustadz ya, bukannya nggak percaya gitu sih, bapaknya bilang begitu. Bukannya nggak percaya, tapi nanti takutnya kayak gitu. Awalnya kami juga nggak nyadar Ivan tuh ada apa-apa. Dan ternyata Ivan mengalami hal seperti itu, ngelihat tenda lagi, ngelihat yang ini kayak gitu kan. Makanya dites aja Pak Ustadz gimana? Boleh dites aja, itu malah lebih bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung lagi diproses gitu sama Pak Ustadznya. Mas Ivan pun diantar, kali ini rombongannya itu lebih banyak ke sana, lewat jalan lagi, nengokin tenda itu, dan ternyata memang bener. Di sana tendanya itu udah nggak ada. Nah Van, itu kan tendanya udah nggak ada kan? Kamu udah lihat sendiri kan Van? Iya ya, kok bisa ya tendanya tiba-tiba ngilang begitu? Iya, apa yang kamu lihat tadi ya sebenarnya nggak ada Van, katanya begitu. Ya sudah, kita pulang yuk, kita pulang. Mas Ivan pun minta pulang, dan kayaknya badannya itu udah mulai capek banget. Singkat cerita, Mas Ivan pun sampai di rumah di sana. Dijelasin sama Pak Ustadz tadi, Van, apa yang kamu lihat itu memang sebenarnya ada, tapi sebagian besar orang itu nggak bisa ngelihat. Tapi entah kenapa, apa penyebabnya saya juga kurang tahu. Kok kamu bisa mengalami hal seperti itu, kata Pak Ustadznya ya, orang pintar tadi gitu. Wah, aku juga nggak ngerti Van, emang kamu tadi tuh ngalamin apa sih? Kamu melakukan apa gitu? Aku nggak ngelakuin apa-apa, kata Mas Ivan begitu. Beneran kamu nggak ngelakuin apa-apa? Jujur aja, kata Pak Ustadznya. Dan ternyata setelah didesak, awalnya Mas Ivan itu nggak mau mengaku gitu. Karena apa? Malu, masih banyak orang di sana. Sampai akhirnya orang-orang itu udah pada pulang. Pak Ustadznya pun sebenarnya juga udah nggak nanyain lagi, masih stay di sana ngobrol sama orang tuanya. Kali ini tuh tinggal internal keluarga sama teman-temannya Mas Ivan. Disitulah Mas Ivan ngebuka sendiri. Jadi begini, aku itu sebenarnya lagi ngejalanin sesuatu, katanya. Nah gitu kan, teman-temannya langsung, Van, kamu ngejalanin apaan? Kamu ngejalanin apaan? Ya aku lagi ngilmu lah, katanya begitu. Kamu ngilmu apa? Jujur aja, kamu ngilmu apa? Enggak, pokoknya ilmu kayak gitulah, ilmu kayak gitu. Itu pun nggak dibuka karena malu sama teman-temannya. Menurut Mas Ivan ini adalah aib gitu ya. Sampai akhirnya setelah teman-temannya pada pulang, Mas Ivan pun di situ ngebuka sama bapak, sama ibunya, sama Pak Ustadznya juga di sana karena rumahnya deket, nggak terlalu jauh ya, masih ngobrol-ngobrol. Oh sorry, ibunya itu udah istirahat, bapaknya sama Pak Ustadznya. Nah, sambil ceritanya, kenapa Mas Ivan itu, teman-temannya udah pada pulang, kenapa Mas Ivan itu pengen cerita sekaligus konsultasi, katanya begitu. Pak Ustadz, aku tuh lagi ini, Pak Ustadz, sebenarnya kamu tuh lagi apa, katanya. Aku tuh lagi seneng sama cewek, sama perempuan gitu, tapi kok aku ditolak terus sama dia. Jadi aku baca-baca, katanya begitu, sama nanya-nanya sama ya temen atau apa gitu ya. Dan aku mempelajari yang ada di sana, aku puasa begini, aku baca mantranya begini. Aduh, kata Pak Ustadz tadi, jangan pernah belajar seperti itu tanpa guru, Van. Bahaya, Van. Ibaratnya begini. Saat kamu melakukan kayak ritual-ritual tadi ya, yang tanpa pendamping, kamu kan tanpa pendamping sama sekali, jadi nggak ada yang bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Kamu melakukan itu, melakukan puasa, ngebaca mantra begini, emang kamu tahu mantra itu tuh mantra apa? Kamu puasanya ya puasa apa gitu ya? Enggak ngerti, katanya. Itu tadi, saat kamu melakukan hal seperti itu, saat kamu melakukan sesuatu yang berat, sesuatu yang gak biasa kamu lakuin, itu sebenarnya kayak kamu tuh kayak ngebuka sebuah gerbang. Anggap aja istilahnya tuh susah gitu. Kamu tuh kayak ngebuka diri kamu sendiri begitu ya. Supaya itu tadi bisa yang masuk nanti ada sesuatu yang baik, ada yang buruk juga masuk. Dan mungkin di kasus kamu ini adalah sesuatu yang gak baik yang masuk ke diri kamu itu. Jadi dari ritual itu mungkin ada sesuatu yang masuk ke kamu, akhirnya kamu bisa melihat sesuatu yang
kebanyakan orang lain itu nggak lihat. Kalau yang saya lihat, kata Pak Ustadznya itu, mungkin apa yang kamu alami hari ini seperti itu adalah secara nggak langsung hasil dari apa yang kamu lakuin beberapa hari ini. Ritual itu udah, masalah perempuan itu jangan pakai yang begitu-begitu, kasihan Van. Kalaupun kamu berhasil, dia mau sama kamu, saya tuh yakin itu bukan kemauan dia sendiri. Ada satu sosok jin yang masuk ke dalam dirinya, itu yang mempengaruhi pikiran dia supaya suka sama kamu. Ibaratnya tuh dia kayak badan doang, tapi pikirannya, tingkah lakunya itu dikuasain sama hal lain, bukan jiwanya. Katakanlah dia mau sama kamu, lalu menikah sama kamu. Dalam kurun waktu tertentu, kamu udah lupa dengan ritualnya, misal jin itu ternyata nggak suka, dia pergi atau gimana. Akhirnya ya perempuan itu nanti sadar kalau dia tuh nggak suka sama kamu. Mungkin dibisikin sama orang lain kalau kamu tuh pakai guna-guna segala macem. Yang timbul nanti adalah benci. Kalaupun jin tadi nggak pergi dari badannya, ya kayak gitu, jin itu akan ngebales ya tuh dengan sikap-sikap yang kayak gitu, ngebenci kamu. Nanti keluarga kamu jadi berantakan. Waktu itu mungkin kamu udah punya anak atau apa, kan jadinya kasihan anak kamu kayak gitu. Keluarga kamu berantakan, istri kamu minta pisah, seperti itu Van. Makanya masalah perempuan, masalah jodoh itu adalah hal yang gak gampang gitu. Yang jelas begini, buat pegangan kamu aja, jangan pernah pakai hal-hal seperti itu. Jangan minta ya yang macem-macem lah, melakukan ritual yang kamu juga nggak ngerti. Hindari itu. Berdoa aja gitu, kasih jodoh yang paling baik, yang paling cocok. Nggak usah ngincer harus si ini, harus si itu. Kita nggak pernah tahu jodoh kita itu siapa. Ini tausiahnya Pak Ustadz itu ya. Malam itu Mas Ivan dikasih tausiah kurang lebih sampai sekitar jam 2 pagi. Nah di situ juga akhirnya Mas Ivan ngerti gitu kalau apa yang dilakuin selama ini itu salah, dan baru kebuka pikirannya, oh iya jadi memang begitu ya. Kalaupun aku bisa dapetin dia, aku bangga di depan teman-temanku, tapi mungkin batinku akan berkata gitu ya, ini tuh bukan dirinya kayak gitu. Jadi apa yang aku lakuin, apa yang aku dapetin itu adalah hal yang sia-sia. Dari situ Mas Ivan, Pak Ustadz terus ini gimana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, kamu tuh masih sebenarnya yang kamu lakuin itu masih hal-hal yang ringan. Meskipun nanti efeknya kalau kamu berhasil itu bakal menjadi sesuatu yang besar. Sampai keluarga begitu, itu kan sesuatu yang besar ya Van. Tapi setidaknya apa yang terlibat di kamu ini tuh masih hal yang masih bisa kami tangani lah, kata Pak Ustadznya begitu. Terus nanti ke belakangnya gimana Pak Ustadz? Ya insya Allah nggak ada apa-apa lagi. Udah stop, jangan dilakuin lagi ya. Kamu rajin ibadah aja, minta sama ya yang harus minta selalu kepada yang maha kuasa begitu ya, yang paling bisa dimintai gitu. Jangan minta bantuan ya, kurangi minta bantuan orang juga, apalagi minta bantuan ke sesuatu yang kamu nggak kenal, kamu nggak pernah lihat kayak gitu ya. Kurang lebih seperti selama kamu masih bisa ya, doa dan berusaha begitu aja lah. Baik-baikin si perempuan itu atau apa, usahanya tuh usaha zohir aja, yang batinnya cukup doa, kata Pak Ustadznya. Oh iya Pak Ustadz. Dan hal itu benar-benar dilakuin sama Mas Ivan. Alhamdulillah Mas Ivan itu bisa ngedeketin perempuan tadi, meskipun awalnya ditolak terus. Jadi gini, sini singkat cerita aja. Mas Ivan itu akhirnya menikah dengan perempuan itu. Mas Ivan pun setelah jadi istrinya, setelah punya anak, sempat ada sesi curhat-curhatan gitu ya. Kenapa sih kamu mau sama aku gitu? Sebenarnya istrinya jujur, sebenarnya aku sama kamu tuh nggak terlalu suka Mas, manggilnya Mas ya. Udah nggak terlalu suka Mas, nggak terlalu suka sama kamu Mas. Aku tuh dulu ada yang, ya adalah yang aku sukain begini. Cuman nggak tahu, aku ngelihatnya kok malah, iya ya boleh dibilang aku kasihan sama kamu Mas, katanya begitu. Aku kasihan sama kamu udah kayaknya kamu yang paling memperjuangkan aku, kata si perempuan itu. Kamu yang paling memperjuangkan aku, kamu yang paling mengusahakan aku gitu, kamu yang paling perhatian, makanya ya sudahlah gitu.
Akhirnya aku mau sama kamu, aku milih kamu katanya. Tapi di sana Mas Ivan itu nggak pernah ngebuka ya kalau dia tuh pernah berusaha mau melet atau gimana, itu nggak pernah dibuka. Ya kurang lebih seperti itu satu cerita dari Mas Ivan Purnama di daerah Banjar, sampai akhirnya ketemu dengan istrinya, mantan yang mau dipelet tapi nggak mempan, nggak jadi gitu, malah ilmunya itu balik lagi ke badannya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Kalau ada perbedaan pendapat itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.